Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7 yang di sini kami akan memaparkan materi dari hasil kerja diskusi kelompok kami dengan tema mampu membuat instrumen evaluasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Aida Revika dengan NPM 156, yang kedua ada Jani Wulandari dengan NPM 168, yang ketiga ada saya sendiri Ulia Hasna Salsabila dengan NPM 140, dan yang terakhir ada Ibnu Salim Alhayu dengan NPM 205. Untuk selanjutnya pemaparan materi kepada pemateri dipersilahkan. Selamat menyaksikan. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang diintegrasikan masuk kelas reguler untuk belajar bersama anak-anak normal lainnya di sekolah umum. Nur Frianto, 2008. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Ahmad, 2008. Masing-masing anak memiliki karakter dan keunikan tersendiri, khususnya mengenai kebutuhan dan kemampuannya dalam belajar di sekolah. Anak tersebut memiliki kebutuhan belajar yang berbeda dengan anak normal. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki perbedaan berupa mental, perilaku, kemampuan sensorik, komunikasi, maupun perbedaan dalam bentuk fisik yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Sukardi, 2020. Anak berkebutuhan khusus atau ABK menjadi sorotan masyarakat maupun pemerintahan selama hampir 1 dekade terakhir, baik dari segi layanan, pendidikan, layanan terapi, aksesibilitas umum, dan berbagai hal terkait dengan pemenuhan hak bagi anak berkebutuhan khusus. Nisa dan lain-lain, 2018. Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan sebuah tatanan kemasyarakatan yang saling menghargai dan menghormati keberagaman. Budi, 2010. Proses penilaian pada pendidikan inklusif mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lestari Ningrum, 2017. Penilaian adalah suatu kegiatan untuk menilai sesuatu. Dalam bahasa lain, penilaian diistilahkan sebagai asesmen, yaitu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasikan kinerja dan karya siswa, dan bagaimana ia melakukannya sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan anak yang berguna bagi siswa. Suyanto, 2005. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation dalam akar kata value yang berarti nilai atau harga. Beberapa ahli memberikan pengertian tentang evaluasi. Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Selain itu, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen. Secara umum, evaluasi dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria umum. Dapat pula melakukan pengukuran sesuatu yang dievaluasi, kemudian membandingkan dengan kriteria tertentu. Baik, yang selanjutnya yaitu evaluasi belajar dan pembelajaran. Evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Pengukuran dalam kegiatan pembelajaran adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan belajar dan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Penilaian belajar dan pembelajaran adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan belajar dan pembelajaran secara kuantitatif. Oke, yang selanjutnya adalah evaluasi anak berkebutuhan khusus. Jadi, bentuk evaluasi yang diberikan adalah bisa evaluasi tertulis dan juga evaluasi lisan. Tujuannya untuk apa? Yakni untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan evaluasi pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus dapat terjadi di dalam proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran itu berakhir. Dan menurut Mumpuniarti tahun 2011, evaluasi belajar yang dilakukan meliputi penilaian kemajuan belajar dan penilaian hasil belajar peserta didik yang terdiri dari pengalaman, sikap, serta keterampilan peserta didik itu sendiri.
Dan yang harus kita tahu, evaluasi anak berkebutuhan khusus itu memiliki standar kompetensi kelulusan tiap mata pelajaran. Di antaranya yang pertama adalah menunjukkan sikap percaya. Yang kedua adalah menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk anak berkebutuhan khusus, kurikulum pendidikan yang dikembangkan adalah kurikulum lintas bahasa, di mana dalam kurikulum tersebut membuat langkah-langkah pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Oke, jadi pada intinya evaluasi itu sangatlah penting dilakukan pada pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Karena dengan melakukan evaluasi, guru dapat mengetahui ketercapaian belajar siswa. Cara evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus adalah dengan menentukan tujuan evaluasi dan mengetahui terlebih dahulu kebutuhan peserta didik itu sendiri. Dan aspek yang dievaluasi untuk anak berkebutuhan khusus sama dengan anak normal, yaitu penilaian terhadap ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotor yang disesuaikan dengan masing-masing karakter anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Instrumen evaluasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi harus dirancang dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa instrumen yang dapat digunakan. Yang pertama ada penilaian progres individual. Ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap kemajuan akademik dan perkembangan sosial anak. Ini dapat mencakup penggunaan tes standar yang disesuaikan, observasi, dan portofolio pekerjaan siswa. Yang kedua ada skala perilaku. Instrumen ini digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan anak dalam mengendalikan perilaku serta emosinya. Contohnya adalah checklist perilaku atau skala perilaku. Yang ketiga ada wawancara dengan guru dan orang tua. Melibatkan percakapan antara guru dan orang tua untuk mendapatkan pandangan mereka terhadap perkembangan anak. Ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kebutuhan anak. Dengan wawancara ini, seorang orang tua juga dapat mengetahui apa saja perkembangan anaknya selama di sekolah dan apa saja yang dilakukan anaknya selama berada di lingkungan sekolah. Yang keempat ada portofolio pembelajaran. Menciptakan portofolio yang berisi contoh pekerjaan anak, catatan perkembangan dan prestasi mereka selama periode waktu tertentu. Yang kelima, observasi kelas. Guru dapat melihat observasi langsung di kelas untuk melihat bagaimana anak berpartisipasi dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan teman sebaya. Yang keenam ada tes adaptif. Jika memungkinkan, tes yang dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak untuk mengukur pencapaian akademik mereka. Yang ketujuh ada kuesioner kepuasan orang tua. Membuat kuesioner untuk mendapatkan masukan dari orang tua tentang pengalaman anak mereka di sekolah inklusi. Dengan orang tua mengisi kuesioner kepuasan, guru dapat mengetahui apa yang dirasakan orang tuanya, apakah ada perkembangan anaknya selama di rumah, apakah ada perkembangan mulai dari prestasinya ataupun perubahan perilaku menjadi lebih baik. Dengan mengisi kuesioner tersebut, seorang guru juga bisa dapat mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan agar kedepannya menjadi lebih baik. Instrumen evaluasi ini harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi khusus anak berkebutuhan khusus. Penting juga untuk mempertimbangkan keterlibatan orang tua dan berkolaborasi dengan staf sekolah untuk memastikan bahwa evaluasi benar-benar mencerminkan perkembangan dan kebutuhan anak tersebut.